Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Blodet Saktiluhu dengan NIM 122140045. Saya berasal dari Teknik Informatika ITERA. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar proyek mandiri dari mata kuliah pemrograman web kelas RB. Di sini saya membuat manajemen tugas, yaitu aplikasi web manajemen tugas kuliah yang dapat membantu mahasiswa untuk mencatat, mengelola, dan memantau tugas-tugas per mata kuliah. Aplikasi ini terintegrasi dengan database PostgreSQL melalui backend Python Pyramid dan menyediakan antarmuka modern berbasis React.js. Latar belakang saya membangun project ini atau website ini berdasarkan pengalaman pribadi, sering menerima banyak tugas, kuis, dan proyek dari berbagai mata kuliah. Hal ini membuat saya sulit untuk memantau mana yang sudah dikerjakan dan mana yang tertunda. Oleh karena itu, saya membuat website ini yang berfokus untuk menyimpan daftar tugas dan deadline-nya, serta mengkelompokkan tugas berdasarkan mata kuliah dan kita dapat melihat progresnya. Nah, untuk permasalahan yang dihadapi itu ada tugas sering tercecer di banyak tempat, sering lupa deadline tugas, dan yang ketiga tidak ada notifikasi dan ringkasan mingguan tentang tugas. Nah, di sini kebutuhan penggunanya ada 3. Website ini dapat melakukan CRUD, terus dashboard pada tampilan websitenya ringkas. Yang ketiga ada website ini dapat mencatat status tugas dan ada pengingatnya otomatis. Sekarang kita membahas spesifikasi dari front end-nya. Di sini saya menggunakan framework React.js yang saya bangun menggunakan Treat App atau CRA. Selanjutnya untuk state manajemennya saya pakai Context API. Lalu routingnya saya pakai React Router DOM. Untuk styling ini saya pakai Tailwind CSS dan ada juga yang custom CSS-nya. Ini notifikasi di dalam website-nya saya pakai React Toastify. Untuk proxy-nya ini berguna untuk menghubungkan ke backend Pyramid melalui proxy di development. Selanjutnya ini untuk lanjutannya, dapat fitur yang responsif juga di antarmukanya. Ada chart atau grafik yang dibangun menggunakan library React Chart.js 2. Ada juga kalender menggunakan React Calendar. Nah, untuk spesifikasi backend-nya, saya menggunakan framework Python Pyramid dengan database PostgreSQL. Selanjutnya, untuk object relational mapping, saya menggunakan SQL Alchemy. Untuk migrasinya saya menggunakan Alembic. Untuk testing saya pakai PyTest. Dan RESTful API ini mendukung operasi CRUD untuk mata kuliah dan tugas. CRUD ini adalah create, read, update, dan delete. Selanjutnya untuk spesifikasi backend-nya ada autentikasi dan development yang menggunakan Waiter sebagai WSGI server. Selanjutnya ini ada dependensi paket front-end yang saya gunakan. Ini sebelumnya saya download dulu sebelum memulai membuat front-end-nya. Terdapat 10, ada React Router DOM, React DOM, dan sebagainya. Sementara untuk dependensi paket backend ini juga menggunakan berbagai library yang berguna. Ada Alembic, Pyramid, SQL Alchemy, PyTest, dan sebagainya. Nah, untuk fitur aplikasinya sendiri, ini terdapat CRUD untuk mata kuliah, jadi kita dapat menambah, edit, hapus, dan menampilkan daftar mata kuliah. Ada juga CRUD untuk tugas, ada filter dan pencarian, selanjutnya ada statistik dan grafik, ada kalender dan deadline,
Ada riwayat tugas, notifikasi, dan integrasi ke database. Nah, untuk websitenya langsung saja saya praktekkan. Nah, ini untuk websitenya. Ini ada dashboard, untuk ada home, statistik, riwayat tugas, grafik tugas, kalender deadline, dan mata kuliah. Di sini kita dapat memfilter. Jika ingin mencari yang sudah selesai, dia akan tampil, dan sebagainya. Saya akan mencoba masukkan data melalui dua percobaan, yaitu melalui Postman dan langsung dari website ini. Untuk yang ini saya coba Postman. Sebelum saya coba, saya cek ke database-nya dulu untuk melihat. Nah, ini untuk database-nya saya menambahkan Python tugas. Ada dua tabel yang saya pakai, subjek dan task. Task ini untuk tugas, subjek ini untuk mata kuliahnya. Saya coba untuk melihat row-nya terlebih dahulu. Nah, ini ada 6 untuk tugasnya. Nah, saatnya kita uji. Di sini create tugas, post, kita body, pilih yang raw dan JSON. Selanjutnya kita coba untuk masukkan datanya di sini. Nah, kita send. Ini sedang loading. Dan di sini berhasil. Kita lihat di database kita apakah masuk atau tidak. Kita refresh terlebih dahulu. Ini yang task. Kita view. Sudah berhasil connect ini ke database. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan menambahkan tugas uji video dengan ID 20. Ini mata kuliah ID-nya menyambung ke sini, subjek, dan statusnya belum dikerjakan. Nah, sama dengan ini. Oke. Nah, dia sudah ada di sini. Uji video. Nah, kita coba edit. Nah, atau kita coba pencet selesai dulu. Nah, dia akan menampilkan tugas ditandai sebagai selesai. Nah, dia otomatis masuk ke sini. Uji video mata kuliah. Sudah selesai, ini riwayat tugas selesai. Dan statistik juga akan menambah di sini. Jika kita hapus. Nah, tugas dihapus dan di halaman home dia sudah hilang tugasnya. Dan statistik juga berkurang tugas yang selesai dan total tugas menjadi 6. Nah, di sini juga di riwayat tugas dia berkurang, sisa 3 saja yang selesai. Sesuai dengan ini, ada 3 yang selesai dan ada totalnya ada 6. Nah, untuk grafiknya juga ini dapat ditampilkan seperti ini. Ini sudah selesai ada 3 dan belum dikerjakan 3, sedang dikerjakan tidak ada. Untuk fungsi kalender ini, dia akan menampilkan keterangan di tanggal-tanggal yang ada deadline tugas kita. Ini memudahkan kita untuk mengingat, di tanggal segini ada tugas, dan seperti itu. Selanjutnya, untuk di mata kuliah ini, di sini kita memasukkan kode, nama mata kuliah, dan nama dosen untuk menambahkannya. Di sini saya mencobanya langsung menggunakan di website ini, tidak menggunakan Postman. Sebelumnya kita cek dulu di database subjek atau mata kuliah. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, dia ada 8. Nah, kita coba tambahkan di sini. Tes 3.
uji 3, coba 3. Kita tambahkan. Nah, dia berhasil menambahkan dan ada keterangan juga. Mata kuliah berhasil ditambahkan. Oh, ini tadi kan saya 2 kali. Kita cek lagi di database-nya apakah berhasil. Kita refresh lebih dahulu. Ya, berhasil ditambahkan. Kode tes 3, nama ujian 3, dan nama dosen coba 3. Nah, dari mata kuliah tadi, ini masuk ke sini. Nah, dia masuk ke sini. Jadi kita tinggal mengklik saja. Nah, dia langsung muncul. Seperti itu. Ini juga bisa kita edit. Nah, notifikasinya juga. Nah, berhasil diedit. Coba kita ingin menghapus. Pencet hapus. Dan di sini ada notifikasinya, kita cek lagi di database kita untuk menyesuaikan. Nah, terhapus si tes 3 tadi, kembali menjadi 8 total ini ya, kolomnya. Nah, untuk penjelasan dari tampilan websitenya segitu. Selanjutnya kita ke codingannya. Ini saya bagi folder ada backend dan frontend. Ini untuk frontend terlebih dahulu. Ini untuk index HTML. Nah, komponen di sini saya cukup banyak menggunakan ada subject manager ini untuk mata kuliah. Nah, seperti ini. Ini jika terdapat kondisi mata kuliah biasa diupdate, dia akan memunculkan notifikasi ini dengan ID, juga formnya sesuai, harus ada kode, nama, dan dosen. Jika tidak sesuai, dia akan memberikan pesan error. Selanjutnya, dan ini pada bagian pola mata kuliah. Untuk ini, nah seperti itu. Ini untuk CSS-nya desainnya, ini task kalender juga untuk memunculkan kalender tadi, tanggal deadline. Ini task chart untuk memunculkan grafik sesuai dengan tugas yang sudah selesai, sedang dikerjakan, dan belum dikerjakan. Ada juga task filter, ini untuk memfilter status tugasnya sudah selesai atau sedang dikerjakan dan sebagainya. Ada task form juga yang di halaman home itu untuk masukkan tugas. Nah, task data sini titelnya dari form dan mata kuliah ID-nya harus number. Nah, ini untuk task history juga, untuk history tugas yang selesai. Ada juga task konteks ini. Dia ada fetch task dulu, dia jadi mengambil semua tugas atau task dari backend. Terus dia, nah jadi di sini ada use concept ini untuk menambahkan tugasnya dengan post ya. Dengan menuliskan titelnya, matkul ID, tanggal, dan status. Ini juga ada kondisi yang error, dia akan munculkan pesan error. Nah, ini untuk update task. Dia untuk update tugas, jika kita ingin memperbaiki, metode menggunakan put. Untuk delete tugas ini, delete task, akan menghapus tugas yang kita tidak inginkan. Ini yang pertama, subject context. Ini dia mengambil dulu dari backend datanya, yaitu dia bisa menambahkan add subject, update subject, ataupun delete. Nah, selanjutnya, ini untuk app.js ini untuk tampilan awal, dan ini untuk rootpad. Misalnya dipencet home, dia akan ke halaman home. Untuk pencet statis dia ke halaman statis, dan seterusnya. Ini juga ada Tailwind CSS yang saya gunakan. Nah, selanjutnya untuk ke backend. Sini terdapat banyak sekali bawaan modul file atau modulnya dari Python PyCommit. Sini ada subject, ini untuk membentuk tabel dari subjek atau si mata kuliah, ID, kode, nama, dosen, dan task. Ini primary key dengan integer, tipe data string, dan tidak boleh false 3 ini. Untuk task juga mirip, untuk membuat isi tabelnya ini, ID, titel, mata kuliah, tanggal, status, dan matkul. Ini primary key, ID-nya, dan ini titel tidak boleh kosong, tanggal juga tidak boleh kosong, matkul juga,
karena jika kosong dia tidak bisa lanjut ke penyimpanan datanya. Ini ada PyTest untuk menguji codingan kita, dan ada API di sini. Nah, ini subjek CRUD atau create update delete. Ini berguna untuk meneruskan ke database untuk menyimpannya. Ini get, ada create juga untuk membuat baru, dan ada request DB session add subject dan flow flash. Ini ada get subject juga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada task CRUD sama dengan subject tadi untuk create, update, dan delete. Dia ada ID, title, makul, ID, makul, tenggat, dan selanjutnya seperti ini. Dan ini roots, ini untuk mengecek endpoint, ini untuk ke satu ID aja, kalau yang ini untuk ke semua task atau tugas, sama ini juga untuk satu ID dari subjek, dan ini untuk seluruh subjeknya. Dan saya menggunakan proxy ini untuk menyambungkan frontend dan database-nya seperti ini, karena pada saat pembuatan website ini saya mengalami kendala, terjadi tidak nyambung antara frontend dan backend-nya. Jadi saya bertanya pada AI atau internet lainnya, jadi saya menggunakan cara ini dan akhirnya bisa menyambung. Sekian dari saya. Oh ya, sebelumnya ini ada GitHub-nya juga, jika ingin melihat lebih lanjut bisa melalui GitHub ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.